Orang yang mengaku menjadi korban investasi Ustaz Yusuf Mansur mengadu kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. Mereka berharap MUI menghentikan program investasi yang digalang dai kondang tersebut lantaran dianggap merugikan umat. Namun MUI memastikan tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Menurut MUI, kapasitas lembaga independen yang berisi ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia itu hanya sebatas imbauan moral. Kami tidak ambil sikap apa-apa, hanya menampung informasi. Kami tidak bikin keputusan apa-apa, posisi kami bukan polisi. Kami tidak bisa nyetop karena tidak punya instrumen untuk itu. Kami hanya bisa memberikan seruan moral, nasihat. Itu yang bisa kami lakukan, ujar Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Khalil Nafis saat menerima belasan investor proyek investasi Yusuf Mansur, di gedung MUI, Jakarta. Pertemuan itu direkam wartawan Thayyibah.com, Sudarso Arif Bakuama dengan durasi 1 jam 41 menit. Para investor yang mengadu itu antara lain dari proyek investasi batu bara di Kalimantan Selatan dengan nilai kerugian lebih dari 50 miliar rupiah, proyek pengadaan hotel dan apartemen serta proyek patungan aset atau nabung tanah. Mereka mengungkapkan kronologi awal investasi itu mulai dari tawaran Ustadz Yusuf Mansur hingga proses transfer yang dilakukan para jemaah. Mereka juga menceritakan kesulitan komunikasi dengan tim Ustadz Yusuf Mansur seusai mengirimkan uang investasi. Di antara yang mengadu ke MUI adalah mantan tenaga kerja wanita TKW. Mereka berharap MUI bisa menghentikan langkah Ustadz Yusuf Mansur yang dinilai merugikan umat karena menarik uang investasi namun tidak ada transparansi sama sekali. Kami mohon kepada MUI memberi solusi karena kami tidak mendapat hak dari program Pak Ustadz Yusuf Mansur ini. Kami sampaikan agar MUI memantau apa yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur. Karena saat ke Hong Kong dia bawa-bawa nama agama, tutur salah satu mantan TKW. Helwa mengaku sering menjadi panitia setiap kali Yusuf Mansur mengisi pengajian di Hong Kong. Ia memastikan setiap kali berceramah, keperluan Ustadz Yusuf Mansur dibiayai oleh TKW melalui kepanitiaan. Jadi bohong besar kalau beliau tidak menerima sepeser pun dari kami. Semua kami biayai. Kadang datangnya dengan keluarga, kami biayai semua. Helwa menyebut selain membiayai akomodasi serta transportasi Ustadz Yusuf Mansur, setiap pengajian juga diisi kegiatan pengumpulan sedekah serta tawaran berinvestasi. Saat itu yang digaungkan oleh Ustadz Yusuf Mansur adalah program membangun hotel untuk keperluan jemaah haji dan umrah serta membeli pesawat terbang. Saya ingat sekali beliau bilang, kita akan membeli Indonesia. Saya dan teman-teman sangat bersemangat. Ya siapa yang tidak bersemangat jika ada ustaz yang seperti itu. Helwa mengaku ikut berinvestasi nabung tanah dengan total nilai 36 juta rupiah. Namun karena dirinya sering bertindak sebagai koordinator TKW, kerugiannya bertambah lantaran kerap nomboki kegiatan. Ketua Bidang Hukum MUI KH, Ihsan Abdullah mengatakan semua informasi yang disampaikan dicatat dan akan disampaikan kepada pimpinan MUI. Insya Allah saya dah tampung semua, informasi sudah dicatat. Ini menjadi bahan kami untuk mendalami, akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan, mohon bersabar. Sementara KH, Khalil Nafis memastikan MUI tidak bisa menyetop langkah Ustaz Yusuf Mansur. Yang bisa MUI lakukan, menurutnya, sebatas memberi nasihat dan meluruskan jika memang yang dilakukan dai kondang itu salah secara syariat agama. Kami hanya bisa memberikan nasihat, fatwa, meluruskan. Yang memberi tindakan hukum ya polisi, MUI tidak punya hak menghentikan tapi menasihati memberi arah, menyampaikan. Kami harus hati-hati agar tidak salah. Di luar ada desas-desus lalu mengambil keputusan, tidak bisa. Perlu tabayun, tidak hanya satu arah. Maksimal yang bisa dilakukan MUI, kata dia, sebatas membantu memediasi antara Ustadz Yusuf Mansur dengan jemaahnya. Harapannya apakah mediasi atau apa, tapi tidak bisa menyidangkan. Tambah ngegas. Pimpinan Ponpes Tahfizul Quran, Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur,
menegaskan tidak berhenti berbicara tentang bisnis, industri, dan ekonomi, kendati saat ini sedang mendapat banyak sorotan dari sejumlah pihak. Orang bilang kepada saya tas ente lagi diomongin, berhenti ngomong bisnis. Tas ente lagi diomongin berhenti omong industri, tas ente lagi diomongin berhenti omong dagang. Tas ente lagi diomongin berhenti omong ekonomi. Enggak, saya bilang, ujarnya di sela doa bersama dimulainya pembangunan Masjid Darul Quran Colomadu, Karanganyar. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, dirinya justru tambah ngegas atau banyak berbicara tentang bisnis, usaha, industri, dan ekonomi, saat banyak orang membicarakannya. Justru gua lagi diomongin ini gua tambah ngejar, tambah diomongin tambah ngegas. Biarin aja, enggak tanggung-tanggung, langsung saya konferensi pers, saya bilang 7 perusahaan kita IPO, initial public offering atau biasa disebut melantai di bursa saham. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan para siswa yang belajar di Darul Quran selama ini tidak hanya belajar menghafal Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada para siswa belajar menghafal Al-Quran mau menjadi apa, menurutnya, gampang saja menjawabnya. Bilang saja mau jadi kayak Ustadz Yusuf Mansur. Selesai sudah. Bola ya iya, usaha ya iya, bisnis ya iya. Enggak, saya mah enggak tiarap. Enggak mau saya kiai.